Halo semuanya, sudah siap menerima pelajaran pagi ini? Coba suara saya terdengar nggak? Terdengar, Pak. Dengar ya. Ada noise-nya belakang, ada background suaranya, misal kayak apa? Suara-suara gangguan gitu ada nggak? Atau jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oh jelas, oke. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat memulai aktivitas dengan penuh semangat walaupun situasi dari kemarin pagi hujan sampai dengan sekarang belum juga ada tanda-tanda akan selesai hujannya. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Ya, jangan lupa juga untuk menjaga daya tahan tubuh. Ada yang rumahnya terendam banjir nggak? Yang biasanya itu pekajangan yang sebelah timur ya kayaknya, yang timur jalan. Banjir nggak di situ? Pekajangan gang berapa? 25, gang berapa lagi? Gang 19, gang yang di pasar itu. Ada nggak yang rumah situ? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, saya harap tidak ada yang sampai kebanjiran ya. Misalkan ada yang kebanjiran, ya kita doakan semoga banjirnya cepat surut. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang cara menentukan domain dan range fungsi berdasarkan grafik fungsi yang diketahui. Nah, di sini saya sudah membuka dokumen tadi yang saya bagikan di Telegram ya. Sudah di-download belum? Sudah. Sudah lihat isinya apa? Sudah, Pak. Sudah kamu buka belum? Nanti di-download tapi nggak dibuka. Apa isinya? Isinya soal-soal tentang? Ada soal tentang fungsi range-nya. Iya. Di situ saya berikan materi tentang bukan materi ya, soal-soal tentang range fungsi linier, range dan domain fungsi linier dan kuadrat. Jadi yang rasional itu belum saya bagikan. Nanti kita akan bahas secara mendetail pada pertemuan yang akan datang. Sebentar ini saya akan membagikan layar dulu, tapi kok belum bisa ya. Bentar. Saya ulangi dulu. Sambil menunggu teman-teman kalian yang belum masuk. Kemarin saya lihat daftar hadirnya itu masih banyak yang belum hadir ya. Teman-teman kalian yang belum gabung, belum join, minta tolong ya dikasih tahu, karena ini daftar hadir. Setiap meeting itu akan menjadi daftar hadir pembelajaran. Jurnalnya itu saya gunakan, saya ambil dari situ untuk masuk ke jurnal. Oke, sekarang sudah muncul ya? Tampilannya sudah muncul ya? Sudah bisa dilihat belum? Iya, Pak. Sudah.
Sekarang saya akan membahas, ini buku berdasarkan buku pegangan siswa dari Intan Pariwara, soal nomor 1. Diketahui fungsi fx, ya, x, dibaca gimana nih bacanya? Bacanya gimana nih? Diketahui f titik 2 x panah 4x min 3. Ada yang tahu nggak bacanya gimana? X lebih dari min 2 kurang dari sama dengan 3. Nggak, yang atas ini, yang saya garis merah ini, bacanya gimana? Yang kita lihat F ya. Metakan X ke 4X min 3. Iya, betul sekali. Jadi ini bacanya F, fungsi F memetakan X ke 4X min 3. Jika daerah asal F adalah DF ini ya, X lebih dari negatif 2, kurang dari sama dengan 3. Berarti domain fungsinya berapa? Kalau kita tulis domain fungsinya ada berapa saja? Kurang dari negatif 2 berarti berapa? Lebih dari ya, lebih dari negatif 2 berarti? Negatif 1, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini adalah domain fungsi. Nah, sekarang kita lihat ya, tinggal kita lihat saja kalau kalian nggak ingin ngitung ya. Kita lihat domain fungsinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau fungsi linear itu domainnya jumlahnya 5, maka range fungsinya 5. Kalau fungsi linear ya, tapi kalau fungsi yang lain belum tentu. Ini kan fungsi linear. Jadi 4x min 3. Ya. Berarti jawabannya mana yang domain, yang range fungsinya 5? Kalau nggak B, kebalik nih ya, C sama B kebalik. Nah, sekarang kita lihat, karena ada dua pilihan yang jumlah range fungsinya ada 5, kita masukkan min 1 ke dalam ini. Berarti 4 kali min 1, min 4. Min 4 kurangi 3, min 7. Jelas ya, jawabannya langsung yang ini. Min 7, min 3, 1, 5, 9. Oke ya, masih gampang. Kemudian soal yang nomor 2 di sini. Nanti kalau kalian pingin soalnya pingin dapat soal ini, silakan cek telegramnya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Diketahui fungsi f yang memetakan x ke 1 min setengah x. Gitu lebih, aduh. Jadi gue Gimana? kalau misalnya udah bosen atau Halo. Ya, dengan domain fungsi x lebih dari sama dengan negatif 2. Ya. Ini ada jawaban lagi di bawah sini. Jadi kita tentukan grafiknya, ya, mana yang grafiknya menunjukkan bahwa domain itu x lebih dari sama dengan negatif 2. Kita lihat ya, berdasarkan, kalau kalian sudah nonton video saya di YouTube yang kemarin saya share, mesti sudah tahu ya. Kalau ada tanda noktah seperti ini, ya, tanda noktahnya itu penuh, ada isinya, maka artinya tanda pertidaksamaan pada domainnya itu ada sama dengan. Jadi bisa jadi gini atau bisa jadi ada seperti ini ya. Tapi karena ini lebih dari sama dengan, berarti karena ini arahnya ke kanan ya, grafiknya arahnya ke kanan, maka ini lebih dari negatif 2, ini ke kanan ya. Nah, coba kita cek apakah ada pilihan yang lain yang sama dengan pilihan nomor pertama ini, ini. Nah, kita lihat ya, pilihan B di sini noktahnya berlubang, berarti bukan domainnya ya. Domainnya kan x lebih dari sama dengan, berarti dia mesti ada noktah penuhnya. Kalau yang pilihan B ini kan berlubang, berarti dia salah ya. Kemudian yang C ini masih iya, masih bisa ya, ada kemungkinan. Kemudian yang D juga ada, yang E tidak bisa karena ini berlubang ya. Berarti kita punya 3 opsi antara A, C, dan D. D enggak ya? Sorry. D ini berlubang, berarti dia tidak masuk
kategori, terus yang E juga dia tidak. Berarti kita punya dua opsi yaitu A dan C. Kira-kira mana yang benar? Cara ngitungnya gimana? Ada dua opsi nih ya. Cara ngitungnya gimana? Biar ketemu jawabannya. Ya kita masukkan nilai X ke dalam fungsinya ini. Ya. Nah, ini kan ada negatif 2, negatif 2-nya ikut, berarti negatif 2 masukkan ke sini. Jadi, kalau X-nya kita ganti dengan negatif 2, maka nilai fungsinya 1 dikurangi 1/2 atau setengah kalikan negatif 2, gitu kan? Sama dengan 1 ditambah berapa? 1 sama dengan 2. Berarti kalau nilai X-nya negatif 2, maka Y-nya 2. Perhatikan yang A ya, yang A benar ya. Kalau X-nya negatif 2, maka Y-nya 2. Nah, kalau yang C kita lihat. Ya, kalau yang C ini salah ya, karena kalau X-nya negatif 2, dia dapatnya negatif 2. Berarti yang C salah. Yang benar adalah yang jawaban yang A, gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan satu soal lagi. Nanti setelah itu saya persilakan kalian untuk request soal nomor berapa yang akan kita bahas. Oke, satu soal lagi nomor 3 ya. Diketahui fungsi G ya atau fungsi Gx sama dengan 2x plus 4 jika daerah asal fungsi G adalah X lebih dari sama dengan negatif 1 kurang dari 2, maka grafik fungsi Y sama dengan Gx adalah, ini juga sama. Kita lihat batas kirinya, ya batas kirinya adalah negatif 1. Negatif 1-nya itu ikut ya. Berarti nanti noktahnya adalah penuh ya, tidak berlubang. Kemudian batas kanannya adalah 2. Nah, 2 ini dia tidak diikutkan. Berarti nanti di X sama dengan 2 ini noktahnya berlubang. Jadi ini penuh, yang ini berlubang. Kita lihat pilihan jawaban A negatif 1. Nah, ini keliru ya. Ini batas kirinya negatif 2. Harusnya negatif 1. Ini jelas salah. Kemudian yang pilihan B negatif 1-nya penuh, benar. Terus di 2-nya berlubang. Ini benar. Ada kemungkinan benar. Kita tangguhkan dulu. Kemudian yang pilihan ganda yang C negatif 1 ya. Tadi padahal harusnya berapa? Oh ya, negatif 1-nya di sini berlubang. Ya, ini salah ya. Jelas kita langsung salah. Kemudian yang D, negatif 1-nya penuh, di sebelah kanan 2-nya berlubang. Benar. Ini masih ada kemungkinan, tapi nanti kita akan ujikan nilainya. Ya. Yang E salah ya, karena ini ada penuh dan penuh. Ya. Ini penuh, berarti ini salah. Kita punya dua kemungkinan, yaitu jawaban B dan D. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan mengujikan atau memasukkan nilai X yang menjadi batas ini ya ke dalam fungsi. Jadi kita masukkan dulu negatif 1 ke sini. Ya, jadi negatif 1 dikalikan 2, negatif 2 ditambah 4. Hasilnya adalah apa? Hasilnya. Ya, mic-nya dimatikan dulu kalau saya masih menerangkan ya. Minta tolong. Berarti untuk nilai X sama dengan negatif 1, nilai Y-nya 2. Kita lihat. Negatif 1, ini negatif, ini 1. Ya, berarti salah ya. Yang B salah. Kemudian kita cek yang D. Nah, yang D benar. Ya, karena kalau negatif X-nya negatif 1, maka Y-nya 2. Ini negatif 1, Y-nya 2. Ini berarti yang benar adalah pilihan jawaban yang D. Oke, itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan open mic. Sebelum saya persilakan milih soal, saya tanyakan dulu, apakah ada yang mau ditanyakan untuk soal nomor 1, 2, 3 ini? Halo? Ya, belum ada ya berarti ya. Saya anggap belum ada. Silakan
Sekarang kalian lihat-lihat soalnya. Lihat-lihat soal yang tadi saya bagikan di Telegram. Silakan bisa kalian tanyakan mana soal yang ingin kita bahas. Saya persilakan 3 orang ya, 3 orang saja. Nanti kita akan lanjutkan setelah ini kita ke fungsi kuadrat. Silakan. Silakan yang mau tanya atau mau minta dibahas soal nomor ini gitu. Silakan. Kok nggak ada yang respon ya? Assalamualaikum, Mbak. Nomor 19, Pak. Siapa? Dwi Anjani Apriliana dari EKMIPA 4. Siapa? Dwi Anjani Apriliana. Oh, dari 10 MIPA 4 ya, bukan X, tapi 10 ya. Nomor Iya, berapa? Anjani? Nomor 19. 19, Pak. 19. Yang fungsi linear bukan? Nomor 19. Oh, nomor 19. Loh kok 19 mana ya? Oh, saya punya bukunya, Pak. Oh, punya bukunya. Aduh, saya nggak bisa lihat nih. Teman-temanmu juga nggak ini ya, nggak bisa lihat ya, yang belum punya bukunya. Kalau Ya, nomor 19, yang fungsi linear ya. Yang nomor 19 itu yang diketahui F memetakan X ke 3 min X bukan ya? Iya, Pak, benar. Nah, tapi ini masalahnya kita repot kalau ada gambar seperti ini ya di Anjani. Jadi teman-teman kamu nggak bisa lihat. Yang bisa lihat saya, kamu, dan teman-temanmu yang sudah punya bukunya. Ya, kalau bisa diusahakan yang di soal ini aja gimana? Yang file yang tadi saya kirim. Soalnya saya nggak moto semuanya ya. Gimana Dwi Anjani, mau tanya soal yang lain atau gimana? Biar yang lain aja, Pak. Yang lain? Ya, silakan. Ini sambil kalian buka-buka file ya. Buka-buka filenya, file-file yang tadi saya kirim. Saya ingin menyapa dulu ya, dari 10 MIPA 1 ada? 10 MIPA 1? Ada, Pak. Ada. 10 MIPA 2? Ada. Ada hadir ya. 10 MIPA 3? Sepuluh MIPA 3 Ada, Pak. ada. 10 MIPA 4? Ada. 10 MIPA 5? Ada, Pak. Ada, Pak. Kalau 10 MIPA 6 ini ada nih ya. Intan Mukti Juwita kok tumben ya datangnya. Hadirnya lebih awal, berarti bisa memperbaiki kemarin ya. Kemarin kamu terlambat sekali ya. Intan, nyalakan mic-nya, Tan. Iya, Pak. Telat kenapa, Tan, kemarin, Tan? HP-nya dipinjam kakak. Waduh. Nah, emang nggak punya HP sendiri-sendiri kok pinjem-pinjeman ki? Iya, kan punya laptop. Lah, laptopnya juga dipakai buat ujian itu sih. Oh, iya. HP-nya kakaknya juga masih rusak. Masih apa? Masih rusak. Oh, masih rusak. Ini sekarang sudah benar? Ya, punya sendiri-sendiri yuk. Oh, enggak, maksudnya udah nggak rusak?
Udah Oh, mau beli. ujian ada boleh. Oke. Oke, silakan saya kembali ke ini ya. Makasih Intan. Kita kembali ke pelajaran lagi. Silakan saya berikan kesempatan lagi untuk yang mau tanya, terutama tanya yang ada di file ya. Soal-soalnya ada di file. Pak, mau nanya nomor 11 dong. Iya dong. Dari siapa dong? Elenaya 10 MIPA 5. Oh, Elenaya. Nomor berapa? Elenaya? 10. 10 apa 11? 11. 11. Yang grafik itu ya. Iya. Persamaan grafik fungsi Y sama dengan GX adalah, ini materi kelas berapa? Sudah ada ininya ya, sudah ada coret-coretannya. Ini kebetulan punyanya Bu Nela Fatwasari, ini bukunya saya pinjam. Coret-coretannya. Oke. Saya ini aja ya, saya bahas lagi sebentar. Saya akan screenshot, saya pindah ke aplikasi yang lain. Snapshot ini ya, oke, sebentar. Saya pindah ke ini ya, ke apa? Smooth Draw dulu. Oke, sudah saya pindah ke sini. Ini soal yang ditanyakan Elenaya. Perhatikan grafik fungsi. Nah, pada saat kalian SMP itu kan ada materi persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurus itu ada yang diketahui titik, satu titik dan gradien ya, dan gradien. Kemudian ada yang diketahui dua titik. Jika persamaan garis melalui dua titik, maka persamaan garisnya gimana, gitu kan? Nah, ini adalah persamaan garis yang melalui dua titik, ya, titik ujung dan titik pangkal. Mana pangkalnya, mana ujungnya, ya, di sini tidak ada keterangannya ya. Nah, masalah yang penting kita sudah mendapatkan koordinat titiknya, ya, yang di bawah ini adalah negatif 3, negatif 2. Sedangkan yang atas ini adalah koordinatnya berapa? 2,3. Ini ya, bisa terlihat enggak? Atau terlalu kecil? Bisa. Bisa. Bisa ya? Oke, saya nanti akan perbesar lagi tulisannya. Di sini soalnya memang kecil seperti ini. Nah, rumusnya adalah ini. Rumus persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi ini adalah persamaan garis lurus yang melalui dua titik. X1 Y1-nya mana? Terserah kalian menentukan titik pertama dan titik keduanya, tidak ada patokan harus yang ini, harus yang ini, enggak. Yang penting kalau satu ini disebut sebagai titik pertama, ya titik satu berarti ini titik dua gitu kan. Dan nanti kalau masukkan ke sini jangan sampai keliru ya. Ini berarti X1 Y1. Ini berarti X2 Y2 gitu. Nah, kita masukkan ke sini. Kalau tanpa indeks di sini cuma Y berarti ya tidak diganti ya, tidak diganti dengan bilangan, masih tetap dalam bentuk variabel. Y dikurangi Y1-nya berarti kita pakai yang ini ya, 3 per Y2-nya adalah negatif 2. Nah, terus ini masih tetap ini sama dengan X dikurangi X1. X1-nya adalah ini 2 ya. X1-nya 2 per
X2, X2-nya adalah negatif 3 dikurangi 2. Oke, sampai sini. Kemudian kita hitung ya. Ini tetap yang atas, yang bawah jadinya min 5 sama dengan X min 2 per min 5. Ini sama-sama min 5. Ini kan sama-sama min 5 ini. Maka bisa kita sederhanakan ya. Min 5 min 5 ini bisa kita sederhanakan karena penyebutnya sama-sama min 5, atau bisa kita kalikan dulu biar sesuai dengan aturan ya. Min 5 dikalikan Y dikurangi 3 sama dengan min 5, ini dikalikan dengan yang atas, X min 2. Ini juga boleh nih disederhanakan. Ini sederhanakan, coret-coret, hasilnya Y min 3 sama dengan X min 2. Nah, karena fungsinya berbentuk Y sama dengan, berarti kita tulis Y sama dengan X ya, min 2 plus 3. Y sama dengan X plus 1. Nah, Y ini bisa kita ganti bentuknya menjadi fungsi apa ini di sini? Fungsi Gx ya. Berarti Gx sama dengan X plus 1. Di sini ada dua kemungkinan ya. Pilihan jawaban C dan pilihan jawaban D. Sekarang kita lihat grafiknya ya. Grafiknya ini domainnya dari berapa sampai berapa. Domain itu berarti kan X ya, variabel X-nya. Berarti kita fokus ke sini. Ini 3, negatif 3. Negatif 3 kemudian noktahnya penuh atau berlubang. Oh, ternyata berlubang. Berarti nanti tandanya adalah tanpa sama dengan. Berarti X lebih dari negatif 3. Nah, kemudian batas kanannya adalah 2. Kita lihat noktahnya penuh ya, berarti nanti ada tanda sama dengan. Berarti X lebih dari negatif 3 kurang dari sama dengan 2. Berarti jawaban yang benar mana? Nggak ada. Nah, ini terbalik nih. Ini saya yakin penulisannya terbalik. Masa lebih dari 2 kurang dari 3. Ini harusnya jawabannya adalah C harusnya. Cuma penulisan editornya mungkin terbalik. Negatif 3-nya harusnya di sebelah kiri ya. 2-nya di sebelah kanan. Ini kalau secara matematika juga penulisannya nggak bisa seperti itu. Kalau ini namanya interval terpisah ya. X lebih dari 2 atau X kurang dari sama dengan negatif 3. Ini harusnya seperti ini ya, bukan ditulis gabung seperti ini. Ini tipe. Yang benar adalah X lebih dari negatif 3 kurang dari sama dengan 2. Itu ya nilainya. Iya Pak, makasih. Iya, sama-sama. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan saja ke fungsi kuadrat. Sebentar saya kembalikan ke PDF lagi. PDF-nya kok hilang. Oke, sudah kembali ke ini. Sekarang kita ke persamaan atau fungsi kuadrat ya, bukan persamaan, mohon maaf. Fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat. Coba lihat uji kompetensi 2. Perhatikan grafik fungsi kuadrat berikut. Berdasarkan grafik tersebut, maka nilai dari F dalam kurung 2 tambah F inverse negatif 3. Ini bacanya F pangkat min 1 itu bacanya F inverse ya. Atau balikan. Ini F inverse.
Cara menentukannya gimana? Sekarang lihat dulu. F2. F2 itu berarti ketika X-nya 2, nilai Y-nya berapa? Coba, saya akan zoom sedikit. Nah, coba saya ingin kalian melihat dan mencoba menebak kalau F2 itu nilainya berapa. Jadi kalau X-nya 2, sini kan X-nya 2 ya. Ini 2 yang saya berikan titik. Berarti Y-nya berapa? Coba perhatikan garisnya. Berapa? 3. Ya, 3 betul. Jadi kalau F2 itu nilainya 3. Sekarang kalau F inverse negatif 3. F inverse negatif 3. Berapa nilainya? Lima. Berapa? Hmm. Jelas suaranya. Negatif 2. Negatif 2. Ada lagi setelah? Iya, betul. Jadi kalau F inverse itu kita lihatnya adalah negatif 3 ini sebagai Y-nya justru ya. Ini namanya fungsi kebalikan. Kalau tadi kita lihat X, kemudian kita lihat Y, sekarang kita lihat Y-nya baru X gitu. Ya. Jadi untuk F negatif 3 itu berarti kan kita lihat ini. Kita lihat ke kanan, wah ternyata dia memotong di sini. Berarti jawabannya 5. Atau ke kiri juga bisa nih. Ya. Ke kiri, nah titik ini ketemu di sini. Berarti ada dua opsi. Ada dua jawaban ya, bukan opsi. Ada dua jawaban yaitu negatif 2, 5. Jadi bisa ini bisa kita tulis 3 ditambah yang pertama 5 ya. 3 tambah 5 sama dengan 8. Atau jawaban kedua 3 dikurangi 2. Ini jadinya sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah E ya, 1 atau 8. Tuh. Kemudian kita lanjutkan. Soal nomor 2. Ini kayaknya kemarin di video saya ada nih ya. Daerah asal grafik fungsi. Daerah asal berarti fokus ke variabel X. Di sini ada sumbu X ya. Nah, kita lihat daerah asal berarti kita lihat batasannya, batasan kiri ya. Lihat batas kirinya adalah negatif 4. Negatif 4 kemudian noktahnya adalah noktah berlubang. Maka nanti tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Kemudian negatif 4 ini grafiknya, lihat arah pergerakan grafiknya. Dia ke bawah terus ke atas, ke kanan ya, kanan atas, dan di sini tidak ada ujung atau dia tidak berhenti di suatu titik, tapi dia masih berlanjut. Maka batas kanannya adalah apa? Infinity atau tak hingga. Tidak ada batasnya, batas kanannya tidak ada batasnya, batas kirinya negatif 4. Berarti cara menulisnya adalah X lebih dari negatif 4. Dan batas kirinya nggak ada, maka ditulis cukup seperti ini. Ini jawabannya berarti X di mana X lebih dari negatif 4. Jawabannya adalah A. Oke, kemudian satu soal lagi. Saya ambil di bawah aja ya, random. Nah, nih. Yang nomor 13. Nomor 13, fungsi kuadrat berikut yang memotong sumbu Y adalah Ya, gimana? Ini nggak ada grafiknya, tapi berbentuk rumus fungsi. Yang memotong sumbu Y. Kita lihat dulu ya. Kalau memotong sumbu Y berarti kan X-nya 0 ya. Memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Ya. Ingat, kalau ada grafik memotong sumbu Y, sudah pernah saya sampaikan ya kalau tidak salah pada saat materi sistem persamaan linier kuadrat, sistem pertidaksamaan linier kuadrat ya.
itu kan sudah kalian pelajari cara menentukan grafik fungsi kuadrat ya. Ada menentukan titik potong sumbu X, menentukan titik potong sumbu Y gitu kan. Menentukan garis sumbu simetri, menentukan titik puncak, kemudian titik bantu. Nah, ada poin memotong sumbu Y. Memotong sumbu Y berarti nilai X-nya sama dengan 0. Nah, terus hubungannya apa dengan ini? Hubungannya ya baik-baik saja ya, tidak ada yang perlu dipermasalahkan. Nah, hubungannya adalah kita akan mencari domain fungsi, ya, domain fungsinya yang memuat X sama dengan 0. Gitu. Contohnya, kita lihat yang opsi A nih. Ya, jadi ini fungsinya tidak ada masalah, ya. Tidak ada masalah, kita fokus ke domainnya. X lebih dari sama dengan 1 itu ada bilangan nolnya enggak? Enggak ada kan? Karena kita mulainya dari 1, nolnya tidak ikut, berarti ini enggak ada nolnya, padahal kita butuhnya 0. Agar memotong sumbu Y, maka X-nya harus 0. Berarti ini salah. Itu. Kemudian yang poin pilihan B, fungsinya nggak masalah ya, kita fokus ke domainnya. Nah, domainnya adalah X kurang dari sama dengan negatif 2, berarti ini mulainya negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nolnya nggak ikut, berarti ini juga salah. Ya. Kemudian poin C atau pilihan C. Nah, domain fungsinya mulai dari negatif 1, X lebih dari negatif 1, berarti negatif 1, kemudian 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, di sini kan ada 0 nih. Nah, maka jawaban yang benar adalah yang C. Nah, kita coba yang D. Yang D lebih dari 1, lebih dari sama dengan 1. Otomatis 0 nggak ikut ya. Makanya di sini bukan jawaban. Terus ini juga sama. X kurang dari sama dengan 1. Berarti salah juga karena tidak memuat bilangan 0 ya. Yang kita cari adalah X sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian yang mana? Nah, yang 14 ya. Satu soal lagi 14. Setelah itu saya silakan kalian untuk memberikan pertanyaan. Nomor 14. Diketahui fungsi Gx sama dengan X kuadrat min 10X plus 21 dengan daerah asal X lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 6. Ya. Ini perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, grafik Y sama dengan Gx memotong sumbu Y di titik 0,21. Benar nggak? Ingat ya, tadi kalau memotong sumbu Y berarti yang 0 apanya? Yang 0 adalah X-nya. Nah, berhubung di sini domainnya adalah X lebih dari sama dengan 2 kurang dari sama dengan 6, ini tidak memuat 0 ya. 0 tidak ada di sini, tidak ada di domain. Berarti grafik tersebut tidak memotong sumbu Y. Ya. Kan harus memotong, kalau memotong sumbu Y kan harus X-nya sama dengan 0. Nah, padahal domainnya tidak ada 0, berarti ini salah. Ya. Ini pernyataannya salah. Kemudian, nomor 2, grafik Y sama dengan Gx memotong sumbu X di titik 3,0 dan 7,0. Nah, kalau ini kebalikannya, kalau memotong sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Atau kita harus memfaktorkan X kuadrat min 10X ditambah 21 sama dengan 0. Ini kita faktorkan, ketemunya berapa? X min 3 dikali X min 7. Berarti ketemunya X sama dengan 3, X sama dengan 7, Y-nya 0. Berarti ini benar. Ini benar. Kemudian, daerah hasil fungsi G adalah range G sama dengan Y. Nah, ini caranya kita masukkan satu persatu. Nggak bisa seperti tadi. Kalau tadi di awal itu kan fungsi linear itu fungsi ketika nilai X-nya dimasukkan ke dalam fungsi, nanti nilainya akan berbeda-beda. Tetapi kalau fungsi kuadrat belum tentu, ya. Karena kalau kita masukkan misalkan 2 ke sini dengan negatif 2 itu kemungkinan bisa sama. Ya, maka kita harus ini dulu, masukkan semua domainnya ke dalam fungsi. Tapi kita skip dulu aja ya. Kita skip dulu, kita lihat yang 4 dulu. Karena ini ngitungnya lumayan lama. Nomor 4.
memiliki sumbu simetri X sama dengan 5. Nah, masih ingat nggak sumbu simetri? Ya, rumusnya min B per 2A. Iya, betul. Min B per 2A. Kita masukkan ya. Min B-nya berarti min 10. 10 per 2 kali A-nya 1. Berarti 5. Berarti ini benar ya? Ya, berarti nomor 4 benar. Nah, kalau seperti ini kan sudah jelas 2 dan 4-nya benar. Kira-kira jawabannya mana? Pernyataannya benar adalah 3 dan 4. berapa? 3 dan 4 ya. Kalau 1 kan jelas salah. Ini 1 salah lagi. Terus 1 jelas ya. Jadi kita nggak usah ngitung pun bisa ketemu jawabannya. Berarti tanpa ngitung ini sudah benar. Gitu. Nah, sekarang sudah beberapa soal saya bahas. Silakan kalau yang mau tanya berdasarkan soal-soal di file latihan soal. Silakan. Saya berikan kesempatan untuk 2 orang saja. Ada yang mau tanya enggak? Oke, baiklah, karena tidak ada yang bertanya, berarti saya sekarang yang bertanya. Ya. Sekarang saya yang bertanya. Sudahkah kalian mengumpulkan tugas minggu lalu? Sudah. Ya, Sudah. yang sudah mesti ikut meeting. Yang belum mengumpulkan mungkin nggak berani ikut meeting, takut ditagih mungkin ya. Ayo, yang belum, ini ya, saya akan bukakan, bisa buka di sini nggak ya? Oh, nggak bisa. Mohon maaf karena apa ini? Di sini tidak bisa. Oh, bisa ternyata bisa. Sebentar ya. Biar saya tunjukkan berapa orang yang sudah mengumpulkan tugas dan berapa yang belum. Tapi tidak usah dikasih tahu namanya. Cukup jumlah orang yang sudah. Oke. MIPA 1. MIPA 1 baru 25 orang. MIPA 1 mana MIPA 1? Ayo. MIPA 1. Ini sebentar. Itu tugas ya. MIPA 1 25 orang. Kemudian MIPA 2-nya belum muncul ya. Saya lihat dari ponsel aja. Biar cepat. Padahal batas waktunya 1 minggu ya. Kok masih belum dikumpulkan secara sadar diri gitu, nggak usah nunggu dioprak-oprak gitu ya. Kalau seperti itu pantas nggak dapat nilai bagus kira-kira? Yang mau ngasih nilai bagus yo nggak mau gurunya karena tugasnya juga nggak dikerjakan, meeting nggak ikut, gimana? Untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan hari ini saya tidak memberikan tugas. Saya tidak memberikan tugas, saya masih tetap menunggu. Saya masih tetap menunggu ini tugas-tugas dari kalian yang belum mengumpulkan. Nah, ini saya bacakan ya. Pertama,
tugas dari kelas 10 MIPA 1 tadi 25. Berarti yang belum ada berapa siswa di kelas 10 MIPA 1? Halo, 10 MIPA 1? 36. Nah, 36. Berarti ada 11 anak yang belum. Terus 10 MIPA 2 baru 27 siswa. Berarti yang belum ada 9 orang, benar ya? Kemudian IPA 3 ada 22 yang sudah mengumpulkan. Kemudian MIPA 4 27 orang yang sudah mengumpulkan. MIPA 5 ada 30 orang dan MIPA 6 ada 29 orang. Ini masih saya berikan kesempatan untuk mengumpulkan sampai dengan 1 minggu ke depan. Tapi tentu saja nilainya beda ya. Nilai yang mengumpulkan tepat waktu dan nilai yang mengumpulkan terlambat itu akan berbeda. Ya. Iya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya minta tolong diselesaikan tugas-tugasnya. Saya juga menyampaikan jangan keluar rumah kalau tidak perlu. Ingat 3M, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker jika keluar rumah, dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.